Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Safitri dengan NIM 4182101113, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Komputer Masyarakat oleh dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, STMMSI. Baik, di sini saya langsung mulai saja. Di pertanyaan pertama, yaitu berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. 3 buah studi kasus di dalam negeri dan 3 buah studi kasus di luar negeri. Yang A, jawabannya yang A, dalam negeri. Yang pertama ada studi kasus hak kekayaan industri. Contohnya, perusahaan XYZ adalah produsen lokal yang mengembangkan mesin pengolah makanan baru yang lebih efisien dan hemat energi. Mereka berhasil mendapatkan paten untuk teknologi ini di dalam negeri, memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Perlindungan ini mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan lebih lanjut, sementara pesaing di dalam negeri harus mencari alternatif lain atau membayar royalti kepada perusahaan XYZ untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua ada studi kasus hak kekayaan teknologi informasi. Contohnya, sebuah perusahaan IT bernama DataTech mengembangkan algoritma cerdas untuk analisis data yang akurat dan efisien. Algoritma ini dapat memberikan wawasan penting kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. DataTech melindungi hak kekayaan intelektual mereka dengan mendaftarkan hak cipta dan menggunakan perjanjian kerahasiaan bagi karyawan mereka. Perlindungan ini memungkinkan DataTech untuk menjadi pemimpin pasar dalam solusi analitik dan menarik minat pelanggan di dalam negeri. Mereka juga dapat menjual lisensi penggunaan teknologi mereka kepada perusahaan lain, memperluas jangkauan bisnis mereka. Yang ketiga ada studi kasus hak kekayaan intelektual dalam seni dan budaya. Contohnya seorang seniman Indonesia, seniman C, menciptakan karya seni yang unik dan orisinal dengan teknik dan gaya yang khas. Dia mendaftarkan hak cipta untuk karyanya dan secara aktif mempromosikannya melalui galeri seni dan platform online. Upaya perlindungan hak kekayaan intelektual ini membantu seniman C mendapatkan pengakuan dan nilai yang pantas atas karya seninya, serta mencegah pemalsuan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Adapun contoh yang dari luar negeri, yang pertama studi kasus hak kekayaan industri, contohnya perusahaan teknologi besar seperti Apple telah melindungi hak kekayaan intelektual mereka di luar negeri dengan sangat kuat. Misalnya, mereka memiliki paten dan merek dagang yang melindungi desain dan fitur-fitur unik produk mereka, seperti iPhone dan MacBook. Hal ini memungkinkan Apple untuk mencegah pemalsuan dan penggunaan tanpa izin, serta memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Yang kedua ada studi kasus hak kekayaan teknologi informasi. Contohnya yaitu perusahaan perangkat lunak terkemuka seperti Microsoft telah melindungi hak kekayaan intelektual mereka di luar negeri dengan berbagai paten dan hak cipta. Sebagai contoh, mereka memiliki hak kekayaan intelektual yang melindungi sistem operasi Windows dan produk-produk perangkat lunak mereka lainnya. Perlindungan ini memungkinkan Microsoft untuk memonetisasi produk-produk inovatif mereka dan mencegah penggunaan ilegal atau penggandaan oleh pesaing di pasar internasional. Yang ketiga ada studi kasus hak kekayaan intelektual dalam seni budaya, yaitu banyak seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, dan Pablo Picasso telah melindungi hak kekayaan intelektual mereka melalui hak cipta atas karya-karya mereka di luar negeri. Misalnya, lukisan Mona Lisa karya Da Vinci dilindungi oleh hak cipta dan menjadi warisan budaya yang penting bagi Italia. Hak kekayaan intelektual ini memungkinkan negara tersebut untuk memonopoli penggunaan, reproduksi, dan penggandaan karya seni tersebut, serta mengendalikan nilai komersialnya melalui lisensi dan penjualan. Selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimanakah cara pencegahannya. Ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme.
Plagiarisme adalah tindakan mengambil, menggunakan, atau menerbitkan karya tulis, ide, konsep, atau informasi orang lain tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang sesuai kepada pemilik asli. Ini termasuk mengklaim karya atau gagasan orang lain sebagai milik sendiri tanpa izin atau persetujuan dari pemilik aslinya. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius dalam dunia akademik, jurnalistik, kreatif, dan sektor lainnya yang melibatkan karya intelektual. Adapun cara pencegahan plagiarisme, yang pertama menyadari aturan dan etika plagiarisme, penting untuk memahami definisi dan implikasi plagiarisme dalam konteks akademi atau bidang lainnya, di mana Anda bekerja. Mengetahui konsekuensi dan dampak negatif plagiarisme akan membantu memahami pentingnya menghindarinya. Yang kedua ada kutip sumber dengan benar. Setiap kali menggunakan kutipan langsung, ide, data, atau informasi dari sumber lain, pastikan untuk memberikan atribusi yang tepat. Gunakan gaya kutipan yang sesuai dengan APA, MLA, atau gaya kutipan lain yang diterima dalam bidang. Yang ketiga ada paraf kalimat dan teks dengan cara yang berbeda. Jika ingin menggunakan informasi dari sumber yang ada, hindari menyalin dan menempel secara langsung. Baca teks sumber, pahami, dan kemudian sampaikan kembali informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jika ada ungkapan atau frase yang spesifik, gunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa itu adalah kata-kata asli orang lain. Selanjutnya ada berhati-hati dengan sumber online. Dalam era informasi digital, penting untuk berhati-hati dengan sumber online. Pastikan menggunakan sumber yang terpercaya dan dapat diverifikasi. Jika mengutip dari sumber online, sertakan URL atau tautan yang relevan serta tanggal aksesnya. Lalu ada gunakan alat deteksi plagiarisme. Gunakan alat deteksi plagiarisme yang tersedia secara online. Alat ini akan memeriksa kesesuaian teks Anda dengan sumber-sumber online dan mencatat apakah ada potensi plagiarisme dalam penulisan. Ini adalah alat yang berguna untuk memastikan bahwa pekerjaan kita adalah karya orisinal dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Dan yang terakhir ada kelola waktu dengan baik. Salah satu alasan utama di balik plagiarisme adalah tekanan waktu yang tinggi. Untuk menghindari mencuri karya orang lain karena ketidaksiapan, penting untuk merencanakan waktu dengan baik, mulai pekerjaan dengan cukup awal dan membuat jadwal yang realistis untuk menyelesaikannya. Berikut kasus plagiarisme di dalam atau di luar negeri. Yang pertama ada kasus plagiarisme dalam dunia akademik. Seorang dosen di sebuah universitas di Indonesia ditemukan melakukan plagiarisme dalam penelitian dan publikasinya. Ia secara langsung menyalin sejumlah besar teks dan ide dari karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Implikasi hukum dalam kasus ini melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan etika akademik. Dosen tersebut dihadapkan pada sanksi administratif yang meliputi penangguhan atau pemecatan dari pekerjaannya di universitas. Selain itu, pemilik karya yang diplagiat juga dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap dosen tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh plagiarisme. Yang kedua ada kasus plagiarisme dalam dunia jurnalistik. Salah satu kasus terkenal plagiarisme di luar negeri adalah kasus Jason Blair. Seorang wartawan di The New York Times pada tahun 2003, Blair terbukti melakukan plagiarisme dalam sejumlah artikel yang ia tulis. Kasus ini memiliki implikasi hukum dan etika dalam jurnalisme. Akibat plagiarisme yang dilakukannya, Blair dipecat dan The New York Times menghadapi reputasi yang tercoreng. Selain itu, para penulis yang menjadi korban plagiarisme juga dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir ada kasus plagiarisme dalam dunia sastra. Kasus plagiarisme juga dapat terjadi dalam dunia sastra di Indonesia. Seorang penulis terkenal dituduh melakukan plagiarisme dalam karya-karyanya. Dia ditemukan menjiplak secara langsung teks dan ide dari karya sastra lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Dalam hal ini, penulis yang menjadi korban plagiarisme memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Kasus ini dapat mengakibat kerugian finansial dan reputasi bagi penulis yang melakukan plagiarisme.
Soal ketiga ada jelaskan pengertian dari masyarakat informasi, berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Masyarakat informasi merujuk pada suatu konsep yang menggambarkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Masyarakat informasi adalah suatu bentuk masyarakat di mana akses, produksi, dan distribusi informasi menjadi unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat informasi, teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, komputer, perangkat seluler, dan media sosial memainkan peran kunci dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Masyarakat informasi didasarkan pada pertukaran informasi yang cepat, aksesibilitas informasi yang tinggi, dan konektivitas global. Adapun contoh studi kasusnya, perusahaan XYZ adalah perusahaan teknologi yang beroperasi di era masyarakat informasi. Mereka mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Berikut ini adalah contoh studi kasus tentang bagaimana perusahaan XYZ beroperasi di dalam masyarakat informasi. XYZ meluncurkan aplikasi mobile yang menyediakan fitur seperti pelacakan pengeluaran, perencanaan anggaran, dan saran investasi berdasarkan pola pengeluaran pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan pengelolaan keuangan yang cepat, aman, dan efisien kepada pengguna. Melalui aplikasi, pengguna dapat mengakses informasi keuangan mereka dengan mudah dan cepat. Mereka dapat memantau pengeluaran mereka secara real-time, melihat laporan keuangan, dan mendapatkan rekomendasi untuk mengoptimalkan keuangan mereka. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan pembelian produk atau layanan melalui fitur e-commerce. Selain itu, XYZ menerapkan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data dan informasi keuangan pengguna. Mereka menggunakan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data sensitif dan mengamankan transaksi keuangan. Dalam strategi pemasaran mereka, XYZ menggunakan media sosial dan platform online untuk mempromosikan aplikasi mereka. Mereka berinteraksi dengan pengguna melalui media sosial, memberikan informasi berguna tentang keuangan, dan menanggapi pertanyaan atau masukan pengguna. XYZ juga melakukan analisis data yang canggih menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menghasilkan wawasan tentang perilaku pengguna dan tren keuangan. Informasi ini membantu XYZ untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengembangkan fitur baru, dan memberikan solusi keuangan yang lebih baik. Melalui kehadiran mereka di masyarakat informasi, perusahaan XYZ mampu memberikan solusi keuangan yang inovatif dan memberdayakan pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Masyarakat informasi memberikan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan XYZ untuk tumbuh dan sukses dalam menyediakan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam era digital dan terkoneksi. Soal nomor 4 yaitu ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength, mempunyai pengalaman organisasi, bisa diandalkan, jujur, suka belajar hal baru, dan cepat beradaptasi. Selanjutnya ada weakness, takut untuk melangkah, suka menunda pekerjaan, emosional, dan boros. Yang ketiga ada opportunity, masih punya kesempatan untuk upgrade skill lewat pelatihan online, memperluas networking, memiliki banyak baca buku. Dan yang terakhir ada threat, teman-teman sebaya yang terlihat lebih mumpuni dan ahli. Kelemahan yang menghambat proses untuk berkembang seperti takut untuk melangkah dan overthinking, serta tidak ada mentor. Soal terakhir yaitu ceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Sebelumnya di sini saya beranggotakan 5 orang, yaitu Adrian Adam, Muhammad Iqbal Wijaksana, Rangga Ardiansyah, Diendi Atalah, dan saya sendiri. Adapun pengabdian masyarakat yang kami lakukan yaitu di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Di sini materi yang kami sampaikan
yaitu mengenai aplikasi Canva, di mana para peserta akan mengetahui apa itu Canva, bagaimana latar belakang Canva, dan apa fungsi dan manfaat dari Canva. Setelah itu, kami juga memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Canva tersebut. Adapun kuis yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz, dan pemenangnya sendiri dapat hadiah dari kami selaku pelaksana pengabdian masyarakat. Ini adalah pemenang dari Quizizz yang telah mendapatkan hadiah dari kami. Dan setelah acara selesai, kami menyiapkan Google Form untuk diisi oleh peserta apa saja yang kurang dari pelaksanaan pengabdian masyarakat yang kita laksanakan waktu itu. Sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.